Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke bilangan bulat, kita ingat-ingat lagi untuk jenis-jenis dari bilangan. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan angka selanjutnya didapat dari menambah 1 dari bilangan semula dan seterusnya. Himpunan dari bilangan asli itu dimulai dari 1, terus kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0 dan angka selanjutnya didapat dari menambah 1 dari bilangan semula dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan ganjil, itu adalah penggolongan dari bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Artinya tidak habis dibagi 2 itu ada sisa. Contohnya ini. 3 kalau dibagi 2 itu akan sama dengan 1 dan memiliki sisa 1. Ya, itu adalah bilangan ganjil seperti ini. Untuk himpunan bilangan ganjil itu ada 2 macam. Yang pertama bilangan ganjil positif dan ganjil negatif. Ganjil positif itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan untuk ganjil negatif itu dari negatif 1, negatif 3, negatif 5, dan seterusnya. Terus bilangan genap adalah penggolongan dari bilangan bulat yang habis dibagi 2. Ini kalau punya contoh misalkan 6. 6 itu kalau dibagi 2 itu hasilnya adalah 3. Sisanya ada 0. Berarti hasilnya adalah habis dibagi 2. Itu adalah bilangan genap. Himpunan dari bilangan genap juga ada 2 macam, yaitu genap positif dan genap negatif. Genap positif itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Terus genap negatif itu dari negatif 2, negatif 4, negatif 6, dan negatif 8. Terus di sini ada 0. Kenapa 0 termasuk bilangan genap? Karena ketika 0 dibagi 2, itu hasilnya adalah 0. Dan sisanya pasti 0. 0 itu berarti habis dibagi 2. Makanya 0 itu termasuk dari bilangan genap. Selanjutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Lebih dari 1 berarti angkanya pasti di atas 1. Mempunyai 2 faktor pembagi, 1 dan bilangan itu sendiri, berarti hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Himpunannya adalah mulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita ambil misalkan angka 5. 5 itu hanya bisa dibagi dengan 1, itu hasilnya adalah 5. Dan ketika dibagi angka 5, itu hasilnya adalah 1. Dia tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain, hanya bisa 1 dan bilangan itu sendiri. Inilah yang dinamakan dari bilangan prima. Terus pengertian dari bilangan bulat. Kita masuk ke bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Atau dalam arti yang lebih mudah, itu adalah bilangan bulat adalah bilangan yang utuh atau tidak terpecah-pecah. Jadi himpunannya yang pertama adalah bulat yang positif itu dimulai dari angka 1, terus 2, 3, 4, dan 5,
dan seterusnya sampai tak hingga. Terus himpunan bilangan bulat yang negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan juga bilangan 0. Jadi, untuk himpunan dari bilangan bulat kita dapat tuliskan seperti ini. Kalau dari di tengah ini 0, terus ke positifnya mulai dari 1, 5, dan seterusnya. Dan negatifnya itu dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ya, ini catatannya. Karena bilangan bulat itu bilangan utuh atau tidak terpecah-pecah, maka bilangan pecahan dan desimal bukan merupakan bilangan bulat. Terus kita mengenal dulu untuk bilangan bulat. Dari bilangan-bilangan berikut ini, menurut kamu manakah yang termasuk bilangan bulat? Negatif 5. Ini kira-kira bulat atau bukan? Iya, ini jelas bilangan bulat. Ini termasuk dari bilangan bulat negatif ya. Negatif, ini berarti betul. Terus selanjutnya 5. Apakah 5 bilangan bulat? Iya, ini jelas. Ini bilangan bulat. Bilangan bulat positif. Selanjutnya adalah 2,5. 2,5 itu kira-kira bilangan bulat bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena ini adalah bilangan desimal. Ya. Terus selanjutnya 1/4. 1/4 ini kira-kira bilangan apa ini? Ya, ini bukan bilangan bulat karena dia termasuk dari bilangan pecahan. Terus yang terakhir 8/4. Ini bentuknya mirip dengan yang di atas ya. Cuman bedanya kalau yang di bawah ini masih kita bisa selesaikan. 8/4 itu artinya 8 bagi 4 itu hasilnya adalah 2. 2 ini apakah bilangan bulat? Iya, ini adalah bilangan bulat positif. Itu ya, meskipun bentuknya seperti ini, kita harus menyelesaikannya dulu. Hasilnya adalah 2, berarti dia termasuk bilangan bulat, dia bukan bilangan pecahan. Ya, ingat lagi untuk catatannya, bilangan pecahan dan bilangan desimal bukan merupakan dari bilangan bulat. Selanjutnya, menggambarkan bilangan bulat pada garis bilangan. Untuk garis bilangan itu ada 2 macam. Yang pertama, garis bilangan yang mendatar atau horizontal. Ya, gambarnya seperti ini. Dari angka 1 ke arah kanan, itu adalah bilangan bulat positif. Dan yang di tengah ini adalah bilangan 0. Terus dari negatif 1 ke arah kiri itu bilangan bulat negatif. Terus selanjutnya adalah garis bilangan yang vertikal. Itu gambarnya seperti ini. Dari 1 ke atas itu bilangan bulat positif. Di sini bilangan 0. Dan dari negatif 1 ke bawah itu adalah bilangan bulat negatif. Yuk, gambarkan bilangan-bilangan bulat berikut ini pada garis bilangan. 5, negatif 3, negatif 6, 1, 2, min 4, min 5. Oke, kita gambarkan pada garis bilangan yang horizontal atau mendatar. Untuk garis bilangan yang mendatar, catatannya, untuk titik awalnya adalah bilangan 0, dan bilangan yang positif itu bergerak ke arah kanan. Ini ke arah kanan ya. Terus yang negatif itu ke arah kiri. Terus kita gambarkan. Yang pertama 5. 5 dimulai dari 0. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisinya di sini. Terus min 3. Min 3 negatif. Berarti dia
bergerak ke arah kiri mulai dari 0. 1, 2, 3. Berarti di sini negatif 3. Terus negatif 6 sama ke arah kiri ya. Ini negatif. Berarti dari sini tadi 3, 4, 5, 6. Berarti posisinya di sini. Gitu negatif 6. Terus selanjutnya 1. 1 itu positif. Berarti bergerak ke arah kanan dari 0 ke sini. Ya, ini 1. Terus 2. Ke arah kanan juga ya. 1, 2. Di sini posisinya. Terus negatif 4. Karena negatif bergerak kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti sini negatif 4. Negatif 5 caranya sama ya seperti itu ya. Kalau negatif ke kiri, kalau positif ke arah kanan. Selanjutnya kalau menggunakan garis yang vertikal, itu catatannya sama, bergerak dari 0. Bedanya kalau positif ke arah atas, negatifnya ke arah bawah. 5 berarti dari 0 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sini. Terus negatif 3 ke bawah. 1, 2, 3. Caranya seperti itu ya, untuk menggambarkan bilangan pada garis bilangan. Terus selanjutnya, membandingkan bilangan bulat. Kalian pasti pernah mendengar contoh seperti ini. Manakah yang lebih besar antara 1 atau negatif 8? Kalau menggunakan garis bilangan yang mendatar, itu semakin ke kanan, nilai bilangannya itu adalah semakin besar. Semakin ke kiri, nilai bilangannya semakin kecil. Kalau menggunakan garis yang vertikal, itu semakin ke atas, nilai bilangannya semakin besar. Semakin ke bawah, nilai bilangannya semakin kecil. Ya, sekarang kita coba menggunakan garis bilangan yang mendatar ya. Syaratnya tadi, kalau semakin ke kanan, itu semakin besar. Kalau ke kiri, adalah semakin kecil. Ya, catatan tadi ya. Semakin ke kanan nilainya besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kita coba 1 dan negatif 8. 1 tadi caranya dimulai dari 0. 0 bergerak ke kanan, berarti 1. 1 posisinya di sini. Terus negatif 8 dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisinya di sini. Kira-kira antara 1 dan negatif 8 besar yang mana? Kita bisa melihat posisi 1 itu adalah sebelah kanan dari negatif 8. Berarti 1 itu lebih besar dari negatif 8. Ya, ini 1 lebih besar dari negatif 8. Atau bisa kita tuliskan dalam lambang matematika itu seperti ini. 1 lebih besar dari negatif 8. Oke, contoh kedua. Manakah yang lebih besar dari negatif 2 atau negatif 7? Negatif 2 posisinya di sini. Negatif 7 posisinya di sini. Antara negatif 7 dan negatif 2, yang besar adalah yang negatif 2. Karena negatif 2 itu sebelah kanannya negatif 7. Negatif 2 ini sebelah kanannya dari negatif 7. Berarti negatif 2 lebih besar dari negatif 7. Atau bisa dituliskan dalam matematika seperti ini. Negatif 7 lebih besar dari negatif 7. Contoh yang selanjutnya. Manakah yang lebih kecil 2 atau 6? Ya, sekarang yang ditanyakan mana yang lebih kecil. Kita buat lagi garis bilangannya. 2, bilangan 2 itu letaknya di sini. Negatif 6 itu bilangannya letaknya di sini. Berarti, manakah yang lebih kecil? 6 atau 2?
negatif 6 ya. Karena negatif 6 letaknya sebelah kiri dari 2. Berarti negatif 6 itu lebih kecil dari 2. Atau ditulis seperti ini. Negatif 6 kurang dari 2. Contoh yang terakhir, manakah yang lebih kecil dari negatif 3 atau negatif 5? Negatif 3 itu posisinya di sini. Negatif 5 itu posisinya di sebelah sini. Ya, kita bisa lihat negatif 5 itu posisinya sebelah kiri dari negatif 3. Berarti negatif 5 itu lebih kecil dari negatif 2. Seperti itu, untuk membandingkan kita bisa pakai garis bilangan. Boleh pakai yang mendatar, boleh pakai yang vertikal. Oke, sekarang kita coba lagi. Bandingkan pasangan bilangan di bawah ini dengan menyisipkan tanda lebih dari atau kurang dari yang pertama, 5 dan negatif 2. Kita pakai garis bilangan lagi. 5 posisinya di mana? 5. Negatif 2 di sebelah sini. Posisinya 5 itu sebelah kanan dari negatif 2. Maka negatif 5 itu lebih besar dari negatif 2. Berarti di sini tandanya adalah 5 lebih dari negatif 2. Selanjutnya, negatif 5 dan 2. Negatif 5 posisinya di sini. 2-nya di sebelah sini. Posisi negatif 5 itu adalah di sebelah kirinya dari 2. Maka negatif 5 itu pasti lebih kecil. Berarti lebih kecil dari 2. Berarti di sini lambangnya adalah kurang dari. Terus negatif 4 dan 0. Negatif 4 posisinya di sini. 0 tepat di tengah. Posisi dari negatif 4 sama dengan yang tadi adalah sebelah kiri dari 0. Maka negatif 4 itu kurang dari 0. Terus selanjutnya 0 dan 4. 0 sini, 4-nya sini. 0-nya adalah sebelah kiri dari 4. Berarti ini juga sama, kurang dari. Terus negatif 2 dan negatif 5. Negatif 2 tadi sini, negatif 5 di sini. Negatif 2 posisinya adalah sebelah kanan dari negatif 5, berarti di sini lambangnya adalah lebih dari. Sekarang kalau angkanya lebih besar. Angkanya lebih besar, 45 dan negatif 20. Ya. Karena ini angkanya besar, kita bisa langsung memperkirakan aja kira-kira. Ya, kita buat seperti ini. 45 itu bilangan positif, berarti bilangan positif itu angkanya besar, berarti semakin ke kanan dia semakin besar. Kita misalkan letaknya di sini 45. Sedangkan negatif 20 itu negatif pasti posisinya sebelah kiri dari bilangan positif. Ya, ini berarti posisinya pasti di sebelah kiri dari 45. Berarti ini negatif 20. 45 posisinya sebelah kanan dari negatif 20. Berarti di sini lebih dari. Terus yang terakhir negatif 34 dan negatif 25. Ya, kita bisa tuliskan yang pertama adalah negatif 34. Dia angkanya lebih besar, tetapi negatif. Kira-kira negatif 25 itu letaknya sebelah kiri atau sebelah kanan dari 34? Iya, betul. Karena letaknya adalah sebelah kanan. Berarti 34 di sini, pasti negatif 25 itu adalah sebelah kanannya. Jadi di sini, negatif 34 sebelah kiri dari negatif 25, maka di sini adalah lambangnya kurang dari. Itu ya. Terus selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan bulat.
mengurutkan. Contohnya yang pertama, susunlah bilangan bulat berikut ini dari bilangan paling kecil atau yang terkecil. Berarti kita gambarkan ya, garis bilangan dulu. Kita cari bilangan terkecil, kita gambarkan dulu semuanya. Kita bisa tahu nanti yang paling kecil yang mana. 5 letaknya di sini. Ini ya, saya kasih lingkaran. Terus negatif 3 itu di sini. Terus 6. Negatif 6. 2. 4. Dan negatif 1. Karena kita diminta untuk mengurutkan dari bilangan paling kecil, berarti kita ambil bilangan yang paling kecil. Kalau dalam garis bilangan mendatar, yang paling kecil itu adalah sebelah kiri. Berarti yang paling kiri adalah yang mana? Negatif 6. Berarti negatif 6 itu lebih kecil atau kurang dari sebelah kanannya negatif 3. Terus kurang dari negatif 1, kurang dari 2, kurang dari 4, kurang dari 5, dan kurang dari 6. Yang paling kecil negatif 5 dan yang paling besar 6. Gitu ya. Terus yang selanjutnya, susunlah bilangan berikut dari bilangan yang paling besar. Sekarang kita diminta untuk mengurutkan dari yang paling besar. Sama kita caranya, kita gambarkan dulu letaknya. Yang pertama 6. 6 itu posisinya di sini. Terus 4. Negatif 7. 8. Negatif 5. 2. Dan negatif 4. Semuanya sudah terletak di sini. Sekarang kita baru mengurutkannya. Yang ditanyakan adalah bilangan mulai dari yang paling besar. Yang paling besar berarti ambil bilangan yang paling kanan terlebih dahulu. Yang paling kanan angka 8. Berarti di sini 8 itu lebih besar. Karena yang ditanyakan lebih besar ya, paling besar ya. Berarti dari 8 itu lebih besar dari sebelah kirinya 6. Lebih besar dari sebelah kirinya 4. Lebih besar dari 2. Lebih besar dari negatif 4. Lebih besar dari negatif 5. Dan lebih besar dari negatif 7 ya. Untuk mengurutkan bilangan bulat seperti itu ya caranya. Oke, pada video kali ini bisa kita lanjutkan untuk video berikutnya. Kalian tunggu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.